Ababil Rosok Jatisrono yang beralamatkan gudang saya di Desa Pencil RT 7 RW 1 Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Awal-awal merintis usaha itu atas dasar keinginan saya sendiri dan tidak ada keterikatan dengan seseorang ataupun perintah dari bos atau atasan saya. Jadi saya atas dasar prinsip saya sendiri mengikuti teman tanpa harus merantau dan harus bisa memberikan peluang-peluang bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan ide-ide bisnis saya bagi mereka-mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saudara-saudaraku, nama saya Dimas Setiawan, alamat di Desa Watu Gede, RT 11 RW 3, Kecamatan Jatisrono, di Kabupaten Wonogiri. Dan alhamdulillah saya mengikuti pengajian di cabang Jatisrono 2. Alhamdulillah satu keluarga mengikuti di cabang Jatisrono sekitar jarak radius 1 km dari rumah. Alhamdulillah saya mempunyai usaha yang bergerak di bidang jual beli barang rongsok dengan nama Ababil Rosok Jatisrono yang beralamatkan gudang saya di Desa Pencil RT 7 RW 1 Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Saya memulai usaha yang saya jalani sampai saat ini, mulai buka gudang sekitar tahun 2016. Alhamdulillah masih eksis sampai saat ini. Dan sebelum tahun 2016, saya usaha di kelilingan rongsok. Jadi saya sebelum berdiri di gudang Ababil Rosok ini, saya adalah orang lapangan. Awal-awal saya terjun di dunia bisnis itu, ketika itu saya tertarik dengan lingkup teman-teman saya di lingkungan sekitar. Karena anak-anak muda ketika itu banyak dari mereka yang berprofesi sebagai tukang rongsok keliling. Dan ketika setelah mendapatkan hasil apa yang mereka dapatkan, saya sedikit banyaknya telah mendengar beberapa hasil yang mereka dapatkan dan saya akhirnya tertarik di situ dan saya akhirnya mempelajari dan mempraktekkannya sampai sekarang. Saya awal-awal menelateni di bisnis ini, saya atas dasar prinsip saya sendiri, karena pada saat itu memang saya menganggur dan untuk mengisi waktu luang, saya mengikuti jejak dari teman-teman saya yang berprofesi sebagai tukang rosok tadi yang saya ceritakan awal tadi, sehingga tidak hanya saya mendengarkan cerita-cerita dari mereka, tapi saya juga mempraktekkannya dan alhamdulillah sedikit banyaknya saya merasakan hasilnya sampai saat ini.
awal-awal sebelum tahun 2016, sebelum saya membuka gudang rongsok itu, saya awal mulanya sebagai tukang rongsok keliling menggunakan sepeda motor roda 2. Ketika itu saya memakai alat timbangan dan rombong bambu yang saya rancang memang untuk membawa barang-barang yang sangat banyak. Jadi saya bawa bronjong yang sangat besar yang terbuat dari bambu, dan setelah ada peningkatan sedikit demi sedikit, saya memantapkan diri untuk berpindah kelilingan memakai kendaraan roda 4, mobil pick up. Dan saya ketika itu mengajak teman saya sebagai kernet saya. Kesan pertama kali ketika saya terjun di lapangan, saya saat itu sangat bangga sekali. Saya sebagai anak muda ketika itu kan belum berkeluarga, jadi bisa memberikan solusi kepada lingkungan sekitar, memberi solusi kepada ibu-ibu rumah tangga ataupun bagi instansi-instansi perkantoran bahwasanya solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan berupa limbah plastik bisa saya memberi penampungan dalam hal limbah sampah plastik, kertas maupun logam dan besi. Dulu awal-awal pas ketika saya masih berprofesi sebagai tukang rongsok keliling, saya mengumpulkan barang bekas itu kira-kira dalam waktu 1 minggu itu saya setorkan 1 kali, menyewa mobil tetangga memakai mobil truk. Saya setorkan kepada bos saya yang beralamat di Kecamatan Girimarto, kurang lebih dari tempat tinggal saya sekitar 15 kilo. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih, walaupun kita sudah berdiri sendiri-sendiri, tapi kita masih berhubungan dengan baik. Langkah-langkah awal ketika saya ingin mengembangkan usaha ini adalah saya bermitra dengan tukang-tukang rongsok keliling yang berada di satu kecamatan sekitar ataupun mungkin di kecamatan lain sekitar. Saya ketika itu menemui mereka dari rumah ke rumah untuk kita ajak bekerja sama dengan baik, kita beri motivasi dengan baik, kita beri fasilitas terbaik, bagaimana cara kita membeli barang dagangan dengan baik, bagaimana cara kita memberikan pelayanan pengambilan barang dagangan mereka itu dengan baik, seperti itu Mas. Sampai saat ini banyak dari mitra kami di satu kecamatan Jatisrono itu kurang lebih sekitar 15 orang. Ada beberapa dari mereka yang memakai kendaraan roda 2 dan ada beberapa dari mereka yang memakai kendaraan roda 4. Sistem kemitraan kami adalah menawarkan tentang kerjasama dalam hal permodalan, fasilitas kendaraan bermotor, ataupun mungkin kita memfasilitasi untuk mengambil dari rumah ke rumah. Jadi ada beberapa dari mereka yang mempunyai modal sendiri, ada beberapa dari mereka yang perlu kita modali, dan ada beberapa dari mereka yang perlu kita fasilitasi dengan kendaraan bermotor. Terkait tentang bermitra dengan para anggota kami, perlu kita jelaskan bahwasanya setiap harga itu kan, harga rongsok itu kan naik turun. Jadi ketika kita bermitra, kita bina dengan baik, kita bikin grup WhatsApp. Misalkan nanti ada update harga terbaru, kita perlu kasih tahu di situ biar kita kerjasamanya sama-sama enak, sama-sama transparan. Banyak dari barang jenis rongsok itu yang lebih familiar itu kan besi dan kertas dan plastik. Dan nanti kalau kita terjun semakin dalam, ternyata barang rongsok itu sangat banyak sekali, dari mulai yang dipandang sebelah mata sampai barang yang kita anggap tidak laku itu ternyata nilai manfaatnya sangat tinggi. Pengembangan yang sudah saya lakoni dalam dunia bisnis ini, dulu ketika awal-awal berdiri kita belinya hanya sebatas barang yang dianggap rosok familiar saja seperti besi, kertas, plastik, tapi
Semakin ke sini kita mengetahui bahwasanya seperti kendaraan bermotor, kendaraan mobil roda 4 ternyata itu banyak dari lingkungan sekitar itu yang tidak terpakai atau mungkin perlu kita beli dengan harga rongsok seperti itu, Mas. Ya, kegiatan di gudang kami setiap harinya adalah kita menerima barang-barang yang datang dari pencari rongsok keliling, dan kita juga ada beberapa tempat untuk memilah-milah barang. Terus kita juga beri karyawan untuk kerja di situ dengan baik, dengan rapi, yang pastinya menjaga keamanan safety pekerjaan, karena yang namanya rongsok ini kan dipandang oleh orang sebelah mata. Jadi bagaimana kita bekerja di situ dengan baik, dengan rapi, dengan penyortiran barang yang sesuai prosedur. Ya, sebelum diambil oleh para agen penyalur ke pabrik peleburan, biasanya kita packing di lokasi gudang itu menggunakan tenaga buruh harian. Biasanya satu barang itu ada klasmen-klasmennya. Seperti plastik itu jumlah jenisnya ada 15 jenis, jadi kita perlu penyortiran dari A sampai Z itu dengan sesuai aturan dari yang ditetapkan dari pabrik itu sendiri. Terus setelah itu, setelah barang siap dimuat, kita panggil agen yang biasa bermitra dengan kami. Alhamdulillah, agen-agen yang bermitra dengan kami, agen penyalur ke pabrik peleburan itu bekerja dengan amanah, dengan baik. Dan sampai saat ini untuk masalah pembayaran tidak ada kendala. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Karyawan yang bekerja di gudang saya ada 3 orang. Bagian penyortiran, bagian timbang menimbang. Sebenarnya timbang menimbang itu saya sendiri yang melakoni, tapi kadang-kadang kalau misalkan ada kegiatan yang berhubungan dengan fisabilillah itu biasa saya berikan mandat kepada karyawan kami yang bekerja di sana. Dan ada juga khusus karyawan yang bagian packing, pilah memilah sampai ke tahap permuatan berikutnya. Kalau suka dan duka itu bagi orang bisnis itu pasti ada. Kita dari yang duka dulu. Kalau duka orang bisnis itu pasti banyak, sering ditipu, sering mengalami kerugian, sering ditekan oleh harga-harga yang seharusnya bisa mencapai harapan kita, ternyata tidak sesuai dengan kita, seperti itu. Tapi kalau masalah di lapangan pasti ada. Untuk sukanya, yang jelas saya sendiri sebagai owner dari Ababil Rongsok ini merasa bangga dan senang bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara atau teman-teman yang menganggur, jadi tidak perlu merantau, bisa memotivasi, dan alhamdulillah bisa memberikan manfaat kepada mereka-mereka secara memberikan keuntungan bagi keluarga mereka. Insya Allah usaha yang seperti saya jalani sampai saat ini untuk prospek kedepannya insya Allah akan sangat baik dan bagus sekali, dengan syaratnya kita bekerja secara istiqomah. Karena apa? Kita berprinsip setiap manusia hidup di bumi ini setiap hari pasti menghasilkan sampah, dan kita bisa memberi solusi di antara tengah-tengah antara manusia dan sampah. Berarti kita harus bisa memanfaatkan sampah itu biar bisa menjadikan nilai guna untuk kebutuhan keluarga. Harapan membuka peluang itu sangat terbuka sekali,
sangat ingin sekali yang namanya usaha itu pengennya berkembang. Jadi kita ingin ke depan kita ingin menambah mitra yang menjual barang kepada kita, dan insya Allah kalau Allah meridhoi kita ingin membuka cabang mungkin di lain kecamatan atau di lain daerah. Impian baru 25%, baru harapan dan kemauan. Survei sudah kita lakukan, tetapi yang namanya limbah atau jual beli limbah, maksudnya rosok itu kan orang memandang secara umum itu kan limbah. Jadi kita perlu perhitungan di situ biar tidak ada pro dan kontra. Jadi mungkin sangat sulit untuk masih bersinkronisasi dengan pemerintah desa setempat terkait pengadaan gudang rosok tambahan. Membutuhkan izin-izin dengan pemerintah desa setempat. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus kooperatif dalam mendirikan sebuah usaha. Jadi kita harus memerlukan izin dari lingkungan sekitar, memerlukan izin dari Pemdes setempat, biar ke depan segala resiko dan segala gangguan-gangguan yang ditimbulkan dari usaha saya, biar ada yang bisa meminimalisir dalam hal gangguan-gangguan kerja dengan dampak pencemaran lingkungan sekitar. Resiko dari alam yang sampai saat ini masih berbahaya, dan perlu diketahui bahwa di musim kemarau itu sangat rentan sekali, bahwasanya barang-barang rongsok yang berjenis kertas maupun plastik itu sangat mudah sekali terbakar. Jadi kita masih memperhitungkan sampai detail hal itu, maka dari itu dalam pengaplikasian kerja kita sehari-hari, kita tuntut karyawan kita untuk selalu berhati-hati dalam hal keamanan kerja dan kewaspadaan kerja terhadap bahaya kebakaran. Kaitannya antara usaha dengan mengaji itu sangat berkaitan sekali. Kita sebagai seorang yang mengaji di majelis tafsir Al-Quran, yang sehari-hari kita digembleng dengan ilmu Quran dan Sunnah. Jadi di situ ketika kita mendapatkan ilmu, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengaplikasikan dalam hal apapun. Contohnya seperti dalam hal kita bekerja. Jadi kita sebagai seorang pedagang, jadilah kita pedagang seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai pedagang yang jujur, yang amanah, yang bisa memberikan manfaat kepada mereka-mereka yang membutuhkan dalam hal pekerjaan itu. Alhamdulillah, dari usaha bisnis jual beli barang rongsok yang saya jalani, untuk secara kebutuhan keluarga bisa mencukupi, dan secara untuk kepentingan kemajelisan terkait jihad fisabilillah yang diwajibkan maupun yang disunahkan, zakat, infak, dan sedekah, kita bisa
ikut andil di situ secara maksimal. Saya berkeluarga, menikah pada tahun 2019, era COVID-19. Nama istri saya adalah Tiara Dewi Setianingsih dan dikaruniai anak satu, anak putri yang bernama Haisha Hanifah Setiawan, yang saat ini bersekolah di TK Rumus Rumpun Muslim di Kecamatan Jatisrono sekitar, dekat dengan domisili rumah saya. Alhamdulillah kita satu keluarga sudah sepaham dan sudah masuk di keorganisasian pengajian Majelis Tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah sepaham dalam hal pengamalan dan pengajian. Cara mendidik keluarga dalam hal itu adalah tinggal saling mengingatkan aja, untuk saling bersemangat dalam hal jihad fisabilillah, saling menyemangati, saling mengingatkan biar keimanan kita semakin bertambah di situ. Arti penting keluarga bagi saya adalah bagian dari hidup saya. Maksudnya pengaplikasian dalam hal kehidupan saya itu, setiap apa yang saya usahakan, setiap apa yang saya capai, setiap apa yang saya dapatkan dari keuntungan-keuntungan bisnis itu adalah bagian dari rezeki anak saya dan keluarga saya. Jadi mereka sangat berperan penting sekali dalam hal bisnis saya, terutama menyemangati, mengingatkan untuk lebih berhati-hati dalam hal aktivitas bisnis saya. Peran penting keluarga ketika kita terpuruk dalam hal bisnis, misalkan kita menjual barang dengan nilai yang mungkin tidak sesuai harapan, pasti kita sedikit banyaknya bercerita dengan keluarga. Entah itu untung atau rugi, pasti kita bercerita dengan keluarga. Ketika kita mendapatkan keuntungan, alhamdulillah keluarga semua bersyukur. Dan ketika kita ditimpa kerugian dalam hal bisnis, keluarga juga berperan penting di situ dalam hal untuk saling mengingatkan, untuk selalu semangat dan sabar menghadapi segala ujian yang datangnya dari Allah semata. Karena kita yakin ujian-ujian dalam hal apapun, ujian dalam hal pekerjaan, ujian dalam hal kegiatan sehari-hari, semakin kuat kita diuji, insya Allah kalau kita lulus, semakin kita dikuatkan oleh Allah dalam hal apapun ke depannya. Saya mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran di cabang Jatisrono, masuk menjadi siswa tahun 2018, era sebelum COVID-19, dengan Ustadz pengampu Ustadz Soekarno dari cabang Swogoimo, cabang terdekat. Yang mengajak dulu ketika saya masuk pengajian adalah atas dasar inisiatif saya sendiri, tidak ada ajakan, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, tidak ada unsur ikut-ikutan. Saya menyimak pengajian awal-awal itu di Radio Persada FM dan juga di MTA TV. Saya menyaksikan secara siaran langsung maupun siaran ulang kajian-kajian dari ustadz-ustadz di pusat. Dan juga pengalaman pribadi saya ketika menemukan hal yang sangat berarti bagi saya ketika saya membaca brosur-brosur yang saya dapatkan dari hasil pengumpulan barang rongsok saya yang berjenis kertas dulu. Saya banyak mendapatkan brosur-brosur itu dan saya tertarik sekali untuk mempelajari brosur itu. Ketertarikan saya untuk mempelajari brosur itu adalah karena sangat jelas sekali brosur-brosur yang saya dapatkan itu judulnya apa dan bagaimana penjelasannya, artinya seperti apa. Di situ saya kumpulkan dan saya pelajari. Kejadian sebelum era COVID, sekitar tahun 2017-an. Setelah saya mendapatkan brosur-brosur itu, saya penasaran, langsung naik ke
radio Persada FM. Saya di tempat kerja ketika radio Persada FM itu masih kualitas sinyalnya masih jernih sekali di tempat saya. Ketika itu saya tidak lepas dari radio. Ketika kerja saya ditemani radio. Kalau malamnya setelah kita kerja sekitar jam 8 malam ke sana, kita lihat siaran ulang dari MTA Pusat. Saya kalau di majelis di cabang saya mendapat bagian, alhamdulillah ikut andil di sana sebagai satgas, sebagai driver, sebagai anggota BIEKON, dan saya siap dimintai apapun untuk ikut andil dalam hal kemajelisan. Karena saya mengikuti pengajian ini sangat penting sekali, karena itu adalah bagian dari hidup saya. Kita hidup di dunia ini harus punya pegangan, Mas. Kalau tidak punya pegangan, insya Allah kita akan tersesat. Dan pegangan kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul? Jadi kita harus mengaji. Di situ setelah kita mengaji, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak tersesat, seperti itu. Pesan-pesan bagi saya sendiri sebagai pelaku UMKM kepada pemirsa yang saya hormati di rumah, jangan takut untuk belajar mencoba, jangan takut untuk berspekulasi, jangan takut untuk beranjak dari zona nyaman ke arah yang lebih baik lagi. Jadi sebagai pelaku usaha kita harus semangat, kita harus tahan gembleng. Jadi jangan takut untuk mencoba. Jadi kita harus beranjak dari zona nyaman kita. Kita sering kumpul, kita belajar dengan teman-teman yang sekiranya level bisnisnya di atas kita, dengan para bisnismen yang levelnya di atas kita. Jadi kita jangan malu untuk bertanya, kita jangan malu untuk belajar menggali ilmunya. Jadi kita harus bisa seperti mereka. Jadi itu kita harus mempunyai semangat untuk maju lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kepada pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di manapun Anda berada. Saya Dimas Setiawan selaku owner Ababil Rosok untuk program Raih Asa MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.